Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi untuk melanjutkan pelajaran tematik. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak semua. Semoga di pagi hari ini tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bi 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Baik, kali ini kita masih di tema 3 subtema 4 di pembelajaran keempat, di mana materi ini nanti masih ada kaitan dengan materi-materi sebelumnya. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pembuatan coklat atau tahapan pembuatan coklat. Coklat terbuat dari biji kakao. Pada layar ada buah sekaligus biji kakao. Inilah nanti yang akan dibuat jadi coklat. Bagaimana tahapannya? Mari kita pelajari bersama. Tahapan pembuatan coklat yang pertama adalah biji coklat nanti dibuat menjadi pasta coklat, yaitu dengan cara biji coklat disangrai pada suhu 135 derajat selama 10-35 menit. Setelah disangrai atau matang, kemudian biji kakao digiling sehingga nanti bisa dicampur dengan sukrosa, dengan lemak coklat dan susu atau dengan sesuai dengan selera kita, seperti itu. Kemudian setelah digiling, biji kakao dilembutkan sehingga nanti biji kakao bisa berbentuk adonan coklat, di mana nanti adonan coklat ini wujudnya sudah lembek ya, atau sudah cair. Kemudian adonan coklat dicetak sesuai dengan keinginan. Setelah dari adonan coklat, kemudian coklat atau adonan coklat didinginkan sampai 10 derajat Celcius. Kenapa harus didinginkan? Agar coklat kembali menjadi padat. Jadi dalam proses pembuatan coklat ada dua perubahan wujud benda, dari padat menjadi cair, yaitu nanti di adonan coklatnya, kemudian dari adonan coklat yang cair kemudian dipadatkan kembali. Seperti itu ya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu perubahan satuan waktu. Kita ambil contoh, ibu menjemur pakaian mulai pukul 7.50 karena hujan pakaian diangkat pada pukul 9.15. Berapa lama pakaian tersebut dijemur sebelum hujan? Mari kita jawab. Langkah pertama dapat kita lakukan dengan cara jam 7.50 itu ke jam 8 butuh berapa menit? Ternyata dari jam 7.50 ke jam 8 dibutuhkan 10 menit lagi. Kemudian dari jam 8 ke jam 9 itu dibutuhkan 1 jam, atau perbedaan waktunya adalah 1 jam. Sedangkan dari jam 9 ke jam 9.15 menit adalah selisih waktunya adalah 15 menit. Nanti selisih waktu inilah yang akan kita jumlahkan. Sehingga 10 menit ditambah 1 jam ditambah 15 menit diperoleh 1 jam 25 menit. Jadi 10 menit ditambah 15 menit hasilnya adalah 25 menit. Sedangkan jamnya tetap karena tidak ada jam yang lain atau bentuk waktu dalam jam yang lainnya. Cara lain pun bisa kita kerjakan. Dimana tadi kan ini lama waktu dari jam 7.50 ke jam 9.15 dapat kita cari selisihnya. Kita kurangkan dari jam 9.15 dikurangi jam 7.50, berarti jam 9.15 dikurangi jam 7.50 gitu ya. Kita kurangkan. Berarti 15 dikurang 50 kan tidak bisa. 15 menit dikurangi 50 menit nggak bisa. Maka kita pinjam 1 jam dari jam 9 ya. Sehingga jam 9-nya tinggal 8, 15 menitnya ditambahin dengan 60 jadi 75 ya kan. Sehingga kita kurangkan
75 dikurangi 50 hasilnya adalah 25. Ingat, ini 25 adalah menit, berarti 25 menit. Sedangkan jam 8 dikurangi jam 7 hasilnya adalah 1 jam. Sehingga hasil diperoleh 1 jam 25 menit. Sama kan? Seperti ini pun boleh, seperti yang tadi pun boleh, tidak masalah. Kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu pada pukul 10.30 hujan reda, sehingga ibu kembali menjemur pakaian selama 2 jam 45 menit. Pertanyaannya, pukul berapakah pakaian diangkat? Kita jawab, pada pukul 10.30 hujan reda, berarti pukul 10.30 kita tambahkan dengan 2 jam 45 menit. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung jamnya, yaitu jam 10 ditambah 2 jam, sehingga hasilnya adalah jam 12 atau pukul 12. Kemudian kita hitung menitnya, di mana 30 menit ditambahin 45 menit hasilnya adalah 75 menit. Perlu diingat bahwa 75 menit itu sudah lebih daripada 1 jam, di mana 1 jam adalah 60 menit. Berarti 75 menit itu sama aja dengan 60 menit atau 1 jam ditambah 15 ya. Sehingga hasilnya adalah jam 12 atau pukul 12 ditambahin 1 jam ditambahin 15. Kita tambahkan jamnya. Nah, berarti jam 12 ditambah 1 jam hasilnya adalah 13. Sedangkan 15 menitnya adalah tetap 15 menit karena tidak ada waktu dalam menit yang lain. Ini 15 ya, bukan 25. Ini 15. Nah, berarti hasilnya adalah 13, 15 atau jam 1.15. Seperti itu ya. Atau dengan cara lain pun boleh. Berarti karena dia menggabungkan waktu dari jam 10.30 ke jam ditambahin 2 jam 45, maka kita cukup tambahkan 10 ditambah 10.30 ditambah 2 jam 45 menit ya. Maka hasilnya adalah, kita jumlahkan ya, 30 tambah 45 hasilnya 75. Perlu diingat 75 itu kan tadi sudah lebih daripada 1 jam. Berarti dia lebihnya 60 menit ditambah 15 menit. Sehingga ini tinggal 15 menit. Berarti tadi kan lebihnya 60 menit ya. Atau 1 jam kita buat di sini. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Satunya tetap. Berarti jam 13.15 atau jam 1.15. Seperti itu ya. Kita lanjutkan, selain tolong-menolong, sikap yang dapat menumbuhkan persatuan adalah bekerja sama. Bekerja sama harus saling menghargai agar tidak terjadi pertengkaran. Nah, contoh kerjasama adalah melaksanakan pikir kelas bersama, bekerja sama dalam tim tanpa membeda-bedakan, dan juga mengerjakan tugas kelompok dengan kompak. Baik, Bapak rasa demikian saja pertemuan kali ini. Syukron atas perhatiannya. Tetap menjadi anak yang soleh, yang mendengarkan apa kata orang tua. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.